Bangsal Batak. Sekarang kita saksikan bincang-bincang adat Batak untuk generasi muda bersama Bapak Banggarna Sianipar dan Bapak Nicholas Naibaho. Horas, jua-jua, pemirsa dari YouTube kita yang setia, yaitu Batak Indonesia bersama dengan Sinar News TV. Hari ini saya mendapatkan tamu istimewa. Ada 2 orang bersama kita di sini. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Pertama adalah Bapak Banggarna Sianipar, Dr. Andes Banggarna Sianipar. Beliau adalah tua-tua kita, orang Batak, masyarakat Batak, bisa disebut sebagai salah satu tokoh Batak juga yang cukup banyak memahami soal adat istiadat Batak. Dan berikutnya saya juga ditemani oleh Bapak Insinyur Nicholas Naibaho MBA. Beliau adalah pemilik dari Sinar News TV, si Raja Batak. Horas, Pak Banggarna. Horas Pak Nicholas. Horas. Nah, bagaimana kabarnya ini bapak-bapak berdua? Baik Ya, sehat ya. Walaupun kondisi sekarang udah mulai COVID udah mulai melandai, semoga negara kita nanti bisa benar-benar bebas dari COVID. Sekarang kita tidak pakai masker ya, karena sudah aman lah ya. Pak Banggarna, generasi muda ini terkadang begini Pak, ketika mereka misalnya mau melangsungkan pernikahan, ya kan? Melangsungkan pernikahan, terkadang mereka berpikir begini, buat apa saya pakai pesta adat? Ya kan? Dia anak Batak, Naposo Batak gitu kan? Orang tuanya juga orang Batak. Jadi dia berpikir lebih baik ya saya menikah ya umum aja. Entah itu di gereja atau entah dengan seremoni yang menurut agama saya, ngapain saya pakai pesta adat gitu. Nah, kayaknya Naposo kita perlu tahu asal usul adat itu. Baik, terima kasih. Sama generasi muda, saya perlu menjelaskan supaya lebih dekat siapa ini sebenarnya orang Batak ini. Sebelum kita soal pesta adat, Batak ini sebenarnya ada 2 versi datangnya di Sumatera Utara. Ada satu versi ilmiah yang ditulis oleh Profesor Dr. Bungarang Simanjuntak dan juga yang ditulis dalam buku Tuan Kurau. Kalau ditulis secara ilmiah, orang Batak sebenarnya sudah ada di Sumatera Utara sekitar 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. 2000 sampai 3000 tahun yang datang dari Asia. Mereka orang Batak itu terkenal adalah pemberani, suka berperang. Belum ada suku yang bisa mengalahkan dulu. Tetapi dengan kemajuan zaman ada kelompok Tartar. Tapi itu Pak, maaf saya Bapak, itu sudah di Danau Toba ya? Belum sampai dengan Danau cerita ini. Belum. Ada kelompok Tartar. Belum sampai Danau Yang Toba ya? teknologinya sudah lebih tinggi. Ya. Buku Sekara ada itu namanya suku Tartar, dan lebih banyak dia datang menyerang orang Batak. Orang itu berperang, jadi Batak karena kalah perang, karena lebih sedikit dan teknologinya lebih rendah, orang itu mundur. Karena Batak tidak mau dijajah, dan Batak ini tidak mau bahwa anak cucunya menganggap dia kalah. Maka orang itu turun sampai Birma. Ke Birma pun masih diserang oleh orang Tartar. Maka orang itu pergi dari Birma. Ini soal ini tahunnya mungkin ratusan tahun keadaan ini.
Karena zaman dulu jangan dipikir seperti sekarang. Ini keadaannya ini kan semua hutan belantara ya. Jadi orang itu kakak adik 3 kelompok. Ada kelompok yang menjadi Makapagal yaitu orang Filipina, ada kelompok Toraja yang di Sulawesi, dan ada kelompok Batak yang di Sumatera. Dan sama dengan seperti sekarang, ya. Sebenarnya orang paling tua itu paling sayang sama adiknya. Adiknya itu selalu dilindungi oleh abangnya. Dan itulah budaya Batak sampai saat ini yang saya tahu. Jadi 3 kelompok ini berangkat dari Birma menuju Filipina. Ini bukan rencana, pokoknya pergi aja. Ya, jadi yang kita anggap ada rencana ke Filipina, enggak. Sampailah di Filipina. Sesudah beberapa tahun, mungkin ratusan tahun, adiknya ini sudah betah tinggal di Filipina. Maka orang Toraja dan orang Batak meninggalkan adiknya pergi. Sampailah orang itu di Sulawesi. Sesudah sampai di Sulawesi, orang Toraja sudah betah hidup ditinggalkan oleh orang Batak. Waktu itu orang Bugis dan orang Makassar belum ada di Sulawesi. Jadi orang Toraja yang pertama Di Sulawesi. Sesudah itu datanglah orang Batak masuk dari Sumatera Selatan dan di Palembang. Maka sampai sekarang ada satu komunitas di Palembang menganggap dia keturunan Batak karena gurunya Batak ini kawin di sana. Itu di museum di Palembang itu ada ceritanya itu. Dari Palembang orang itu berjalan terus sampailah ke Sumatera Utara, ke yang kita semua sebut Cianjur Muda. Tapi sebenarnya bukan langsung ke Cianjur Muda sebenarnya. Karena orang itu kan dari pantai, dari sungai, jadi karena kalah perang oleh suku-suku lain, maka sampai ke gunung. Ada versi lain, itu versi umumnya aliran Permalin. Itu yang mengatakan bahwa Batak langsung turun dari surga, diturunkan Tuhan ke Cianjur Muda. Yang kita lihat di buku-buku sekarang baru kira-kira 30 sampai 30 generasi yang lalu. Jadi kalau hitung 30 sampai 35 generasi yang baru, ya belum ada 1000 tahun. Ya paling 800 sampai 900 tahun orang Batak. Karena Batak itu disebut Melayu tua. Sedangkan orang Padang, orang Melayu dan lain-lain itu orang Melayu. Kita ada lebih dulu datang ke Sumatera. Adalah Batak ini sudah berkembang. Diangkatlah Raja Sisingamangaraja yang pertama menjadi raja tahun 1515. Waktu itu kita sudah terserang oleh kerajaan dari Padang, dari Aceh, dan dari Melayu, dari Sumatera Timur. Maka Sisingamangaraja pertama ada ide supaya DNT ini dari Hadlatul Dunia ini lebih keras, lebih kuat, ada batasannya. Siapa buruh, siapa huda-huda, siapa dengan tubuh, disuruhlah supaya semua Batak membuat marga dengan filosofi tertentu. Bisa dari karena kampungnya, bisa dari karena kakak adiknya, umpamanya seperti Panjaitan, Siagian, Sianipar, Sinitowan, contohnya begitu. Dan Bentubing karena kampungnya di dekat-dekat gunung, di tebing-tebing, contohnya begitu. Jadi adalah marga. Jadi kalau kita berbicara Sisingamangaraja ini 3 lah yang paling dominan
di sejarah Batak. Satu Sisingamangaraja pertama yang mengawali membuat marga, satu Sisingamangaraja ke-10 yang kita kalah sampai habis lebih 50% orang Batak dibikin orang Padang, yaitu namanya Perang Padri. Itu Tuan Kurang Spokinang Romolan mulu cerita Batak kan dulu mulu taboto dia waktu tidak ada naminoto Spokinang Romolan matilah Sisingamangaraja asal kubuhon. Jadi Sisingamangaraja asal kubuhon ma natalami nataboto na anti penjajahan alai sadada. Ya Raja Sisingamangaraja datang raja teritorial sebelum lapatan raja Jogja. Dangan isi mengenai pajak, dangan rumah kapasukan yang mergaji. Nggak ada upeti ya? Dangan upeti, dangan mergaji. Jadi lapatan raja budaya dong, jalana sakti. Ido sebetulnya. Jadi Raja Sisingamangaraja mulia dulu tak tu pamarentah tak tu Soekarno. Nah langsung mengangkat pahlawan nasional. Jadi mula pernah kita Batak si Batak setuju pahlawan nasional karena waktu ini sudah komunitas na Indonesia na Portibion ini nama pahlawan nasional na mengalo penjajah Belanda. Lain kita Batak si Batak dahulu pasangan pun pejuangnya. Jadi lima Raja Sisingamangaraja dulu memang dahulu menjajah, dahulu ada kompromi, ada memang ada kemampuan berperang, ada lagi untuk berperang. Lima jo talino tu Sisingamangaraja saungari tu pada dia tu pak. Jadi mengarungi DNT dan dihendak dulu ikut buat tong masih pasangan apa? Ima nama buar DHT mana marpungat tubuh soba marhuda-huda ilik merburu omma mulai akka pereda tonaro alai tayo Batak na pugusan dona julu harua udah sorat tau pak betul ubereng mo peha pugusan ni Batak ubereng mo peha pugusan ni Batak wala ami do pei harua tehero tu Jakarta tahun 24 Januari huya udah pugusan ni Batak. Jadi lapatanna imutari ngopi tuak ke udus tuak kasih pangan tak semua main moni dero. Ya cukup Pak, sampai situ dulu ya. Ya sampai situ dulu. Jadi tadi teman-teman Naposo ada perkataan bahasa Batak yang mungkin belum mengerti tentang yang disampaikan oleh Pak Bagarna. Intinya begini, bahwa orang Batak dulu itu rata-rata dulu masih melarat, ya miskin, melarat dan miskin. Tidak kondisi sekarang ini sudah banyak orang Batak yang sukses, jadi pejabat, jadi orang hebat dan lain sebagainya. Pak Bagarna sendiri dia pernah menyaksikan dan merasakan betapa di kampungnya dulu, di tempat kampung-kampung orang Batak itu dulu sangat-sangat sekali melarat, miskin, terbelakang, dan jauh dari peradaban. Itu dulu kondisi yang diceritakan oleh Pak Bagarna. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi asal usul adat itu sebenarnya dimulai karena Sisingamangaraja pertama itu menyampaikan tentang Daliana Tolu tadi. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Bagarna ada tiga hal di dalam Daliana Tolu itu, dongan tubuh, marhula-hula dan juga elek marburu. Nah, tiga itulah yang sebenarnya inti dari adat Batak. Dan sampai sekarang itu masih dilakukan oleh orang Batak dalam pesta-pesta adat Batak. Tidak hanya pesta pernikahan,
pesta-pesta yang lain juga masih menggunakan konsep galian atau seperti itu. Gitu ya Pak ya? Ya. Intinya seperti itu. Oke, saya berlanjut kepada Pak Nicholas Taibaho. Kenapa anak muda generasi sekarang itu agak gimana ya, mengadakan pesta adat itu sepertinya mau menghindar gitu. Gimana pandangan Bapak? Jadi baiklah, tadi telah dijelaskan oleh Pak Bagarna, ada DET, Iya. Delian Natolu. Ah, Pertanyaan dari Bang Boy, zaman now, zaman generasi muda. Terutama kita membahas generasi muda, mereka itu mayoritas pasti membahas tentang masa depannya, masa depan. yaitu perkawinan dia. Iya. Perkawinan itu, kalau zaman dahulu kala, zaman yang dijelaskan oleh Pak Bagarna, sebelum masuk Kristen, cukup hanya ulaun adat dengan versi masing-masing kampung, pasti ada bedanya Iya. sedikit-sedikit dengan alasan masing-masing. Iya. Kemudian setelah masuk Kristen, selain ulaun adat, kita harus diberkati Di gereja. di sesuai agamanya masing-masing. Iya, masing-masing. Iya. Ya, bisa agama Kristen, Bisa bisa Islam. Muslim, Iya. atau apapun kalau dia Batak. Jadi sudah dua. Iya. Setelah kita merdeka sesuai dengan bunyi undang-undang perkawinan, ya, perkawinan dianggap sah itu apabila dia menjalani dua syarat. Pertama, diberkati atau dinikahkan berdasarkan agama masing-masing. Kedua, dicatatkan secara catatan sipil. Ya, negara ya. Ini sah. Tapi sebelum ini ada, karena kita dulunya sudah punya latar belakang ada. Jadi yang paling indah itu kalau tiga-tiga ini kita laksanakan. Jadi Pak Bagarna pernah bercerita kalau di kampung kita tidak pernah tidak di rumah kita melaksanakan acara adat. Karena kalau di kampung kita itu memungkinkan. Sementara di perantauan apalagi Jabodetabek, ya kadang-kadang kita tidak memungkinkan di tempat kita untuk membuat acara adat. Nah, kita sekarang membahas ini acara adat. Ya. Kalau pernikahan gereja, generasi muda, no problem. Ya. Catatan sipil, No problem. no problem. Ya. Nah, jadi yang persoalan bagi mereka adalah mungkin karena sosialisasi untuk generasi mudanya kurang. Ya. Lalu generasi muda sekarang ini adalah generasi yang ingin mendapatkan to the point. Ini poin ya. To the point. Maksud dan tujuannya, dan harus kita akui, kita berbicara dari sudut kekristenan. Ya, kekristenan melarang bercerai. Ya. Adat Batak lebih luar biasa melarang bercerai, sehingga prosesi adat Batak itu jadi sulit. Untuk pisahnya pun sulit. Kenapa adat Batak ini terlalu lama? Kalau di Jakarta bisa 6 jam, bahkan lebih. Waktu Covid bisa 3 jam. Kerinduan kita adalah jangan karena Covid bisa 3 jam. Ini yang perlu disepakati oleh ketua-ketua marga, raja-raja marga. Ayo kita sepakati. Karena ini bisa kita sepakati di zaman kita sekarang. Di zaman milenial 10 tahun lagi, orang Batak kita harapkan jangan hanya memikirkan adat. Orang Batak belum pernah nyampe ke bulan. Orang Batak masih jauh tertinggal dibandingkan suku lain. Dalam hal apapun, jumlah menteri, jumlah dewan. Jadi jangan karena kita ajarkan generasi muda ini wajib memahami adat Batak yang menurut mereka sangat sulit, sehingga karir mereka agak terhambat. Karena biar bagaimanapun di negara kita ini ujung-ujungnya adalah perlu materi. Jadi bagaimana biar generasi muda ini bisa bersaing dengan suku lain, bersaing positif ya. Sehingga zaman kita sekarang ya memang banyak orang Batak yang berhasil, tapi kalau dibandingkan suku lain kita tertinggal. Jadi
Jadi banyak orang menyatakan generasi muda harus belajar adat Batak, betul. Ya. Tapi ayo kita simpelkan. Contohnya kita bikinlah satu poin-poin apa yang harus dilaksanakan oleh generasi muda kalau akan menikah. Tapi ini pun walaupun dia paham, kalau kita orang tuanya aja tidak mau memahami poin-poin ini, karena ada lemahnya generasi muda ini, dia disebut Anda adalah yang dipestakan, bukan Anda yang berpesta. Apa kata Bapak ikutin, apa kata Bapak tua ikutin. Nah itulah dia kadang-kadang yang merasa berarti dia tidak punya hak untuk berkonsep. Betul-betul itulah baik buruknya. Sementara anak zaman now kita akuin kadang-kadang dia banyak membantu orang tuanya. Ini Pak biaya pesta saya ada. Padahal dia tidak bisa berkonsep. Nah, yang paling unik juga yang kadang-kadang tidak nyambung antara kalau bahasa Bataknya kan suhud ya. Suhud dengan pelaksana ini orang-orang baik Raja Parkata ini. Nah kadang-kadang ini ada dua tidak nyambungnya. Suhud berkeinginan seperti ini, Raja Parkata inilah kebiasaan kita. Padahal suhud karena mendengarkan kata-kata anaknya. Jadi yang mudah-mudahan yang jelas kami dari Sinar News membuka hati. Tempat ini kita pakai untuk berdiskusi tentang adat Batak. Kita sosialisasikan bagaimana lah yang terindah. Iya, artinya begini Bang. Berarti kalau begitu, kalau misalnya Naposo mau diskusi soal adat Batak, di sini tempatnya ya. Naposo mau diskusi adat Batak, kita undang di sini. Silahkan asal kita setting dulu waktunya. Termasuk Raja Parkata, kalau kita mau diskusi, silahkan di tempat kita ini, sehingga mungkin hasil karyanya orang tua yang zaman sekarang ini belum terlihat 5 tahun lagi. Tapi 10 tahun lagi akan terlihat, oh inilah simpelnya adat Batak itu, ya, dengan yang lagi sering sekarang ditampilkan di YouTube 3E, ya kan? Esensial, jangan tertinggal adat Batak itu. Efisien, ya kan? Efisien segalanya, ya kan? Jadi perlu mungkin banyak kita bikin karena zamannya sekarang sudah zaman konten, ya. Dan kalau Sinar News tidak mencari konten, hanya ingin bersosialisasi. Mudah-mudahan pencipta kita melihat kita banyak cara untuk mendapatkan berkah. Jadi yang jelas untuk generasi muda, ayo jangan merasa risih dengan adat Batak. Adat Batak itu yang paling pertama, kalian sudah berkenalan, yang berpasangan, ya, kemudian berkonsep, lalu menghadap ke orang tua, ya, ke orang tua masing-masing, menyatakan niat. Ya, kita berbicara zaman now. Kalau zaman dahulu menghadap ke namborunya. Zaman now udah lebih langsung menghadap orang tuanya. Nanti orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan akan ketemu. Zaman now, apalagi kalau sudah saling kenal. Kalau sudah saling kenal, bisa mereka langsung video call, ya, atau langsung ketemu. Ya, kalau belum kenal pun zaman sekarang, ya sudah langsung saling ketemu. Itu yang kedua. Karena apa perlu ketemu? Biar langsung ada ikatan. Kalau di Jabodetabek ini adalah bahasa istilahnya patua hata, menyampaikan niat si anak laki-laki kepada orang tua perempuan. Nah, kalau tadi ceritanya Pak Bakarna, kalau zaman dahulu di hutan kita ini tidak perlu rame-rame, tapi kita di Jakarta ini pada nyatanya menjadi rame-rame, karena kita bersembunyi di balik sisa ada anak, sisa ada guru. Ulun apapun itu harus rame-rame, karena sisa ada anak, sisa ada guru. Anakmu adalah anakku. Jadi si generasi muda merasa gini aja kok harus rame-rame, yang menelan biaya, menelan waktu, ya kan? Bahkan si anak ya hanya patua hata, atau kalau di Jakarta ini hanya di Jabodetabek ada bahasa Markusip Nagogo, ya. Apakah itu salah? Tidak, ya. Cuman itulah kondisinya kenapa ada itu di Jakarta. Kalau di Bandung yang dekat-dekat lah, di daerah lain mereka istilahnya bukan itu, langsung
Petua Hatta sekaligus Marhatta Sinamo. Dulu saya mantan ketua umum Nebaho sejabotabek 13 tahun. Jadi saya betul-betul ya kan ikuti, saya pandang wajah Suhut, saya pandang wajah Marhatta, saya pandang wajah tamu, saya pandang wajah pengantin, ya pasti ada warna-warninya. Dan saya bisa ambil kesimpulan, oh berarti di sini lah kurang lebihnya. Apalagi kalau saya pandang tamu yang bukan suku Batak, mereka kebingungan, seperti tamu tak diundang. Ya, mau maju ke depan salah, mau di belakang salah, mau lewat dari Raja Marhatta salah, dari belakang padahal dia bosnya si pengantin. Nah, jadi dengan pengalaman saya dulu 13 tahun menjadi ketua umum marga, jadi saya baca, saya sudah jumpa dengan ratusan marga karena sering pesta. Bayangkan seminggu kadang-kadang 3 kali, bahkan sehari ada yang 3 tempat satu marga itu. Dan saya sekarang sudah di Nebaho sudah menjadi penasehat, dan saya sekarang menjadi ketua Sirajuluan sejabotabek. Jadi, tapi saya bukan mau membawakan marga itu. Saya akan menyatakan, ayo kita sering berdiskusi ya tentang bagaimana biar efisien, ya kita melihat ke depan, ya biar anak muda ini, oh ini toh ada Batak itu. Kalau zaman dulu kehidupan kita itu kan sangat sederhana. Ulos pun tidak banyak karena orang bertani. Coba bayangkan, bikin satu ulos bisa 30 kalen eme, padahal pencarian petani kadang-kadang hanya 200 kalen atau 100 kalen. Jadi ulos tidak terlalu banyak seperti sekarang. Yang kedua, kalau kita seperti yang dikatakan Pak Nemo tadi, saya yang buat bahwa pesta itu, pesta adat itu harus sesuai kemampuan. Makanya ada istilah orang Batak, unang mangalang ibalik ihurung, artinya jangan berbuat di luar kemampuan. Tapi sekarang kita orang Batak banyak malu kalau tidak dibilang orang kaya, tidak dibilang bisa mengikuti keadaan, sampai meminjam pun mau untuk bikin pesta besar. Inilah kelemahan kita sekarang. Jadi maka tadi memperkuat aja 3E inilah yang harus kita lakukan. Esensial, artinya prinsip-prinsip dasar dari adat itu tidak boleh ditinggalkan. Harus efektif dalam pelaksanaan dan efisien. Bagaimana biaya sekecil mungkin tapi berjalan dengan baik. Dan yang dihimbau, Parhata sebenarnya hanya melaksanakan apa konsep dari Suhut. Jangan jadi dia ngarang-ngarang yang tidak-tidak. Sekarang banyak Raja Parhata seperti dia yang ngatur. Enggak, dia hanya menyuarakan apa yang tersirat dari Suhut. Setuju Pak. Dan sekarang sebenarnya bukan seperti zaman dulu lagi soal perkawinan. Karena anak laki-laki dengan anak perempuan sudah saling kenal. Hubungannya pun kita tidak tahu sudah sampai sejauh mana. Waktu kuliah, sekolah, kerja, berkor. Bukan seperti zaman dulu. Belum tahu siapa-siapa. Jadi kita artinya. Jadi zaman dulu baru tahunya pas lagi sudah tahun 50-an tidak ada berkenalan anak laki-laki dan anak perempuan, tidak bisa jalan. Sama-sama dijodohkan. Makanya ada mucikari zaman dulu. Belum. Jadi betul. Jadi malah supaya bisa cepat pesta itu berjalan,
supaya jangan terganggu terlalu waktu mertumpul, bisa aja petua harta itu dibikin satu hari tertentu, kapan atau berapa minggu sebelum, terserah waktunya. Di situ dibahas kedua belah pihak dengan temannya lah, dibawa guru satu, dibawa abang adiknya, barang minum-minum atau di rumah calon pengantin boleh atau di restoran pun boleh. Di situ dibahas semua, di mana pestanya, mana ini, bala. Contohnya seperti beliau umpamanya berkemampuan ekonominya, tapi datang calon mantu, anaknya orang sederhana, tapi bersekolah S1 mungkin S2, tapi ekonominya tidak ada. Sudah saling suka, kita restui. Umpamanya bikin pesta kan pasti umpamanya lebaho di gedung mulia atau di gedung mana yang paling gede. Tapi sinamok ke sana kan tidak bisa. Ya bisa kadang-kadang ada bersandiwara. Hidup ini penuh dengan sandiwara. Waktu diomongkan nanti, waktu kita itu petua harta di situ, nanti yang punya anak bilang, aduh, uang saya tidak ada, paling bisa saya kasih 10 juta. Ya tidak apa-apa, tapi waktu omong nanti dikasih tahu, kasih 200 juta atau 100 juta, contohnya bisa begitu. Dan itu banyak terjadi. Nah itulah maksudnya saling menghargai. Jadi itu yang perlu. Jadi zaman dulu itu nggak ada, karena zaman dulu anak iranya loh, turun nirasa. Kan dulu masih ada sebelum kita merdeka, ada istilah pertengkagono atau ban. Jadi walaupun bagaimana cinta sayangnya anak kita perempuan dengan laki-laki tidak bisa kita kawinkan kalau dia anaknya pertengkagono, makanya orang itu kawin lari sampai-sampai tidak diakui, diusir dari kampung itu. Sampai-sampai kadang-kadang bapaknya sampai mati tidak diterima. Itulah zaman dulu. Tapi saya sudah merdeka, seperti yang dikatakan Nemo tadi, semua sudah, kalau sudah merdeka, semua sudah rakyat raja, buruh raja. Itulah. Jadi kalau di kampung saya zaman dulu, kalau bisa diikuti sekarang, petua harta itu terpisah aja lah dari hari mertupul dan berkata sinamo. Dan di pesta itu jangan ada lagi berkata sinamo. Itu sebenarnya kan pembohongan. Karena banyak sudah dikasih persekot. Jangan istilah persekot lah, uang muka sinamo, padahal baru berkata sinamo. Belum melakukan marata sinamot, sudah dikasih uang muka. Sudah ada lah, karena kita kan harus bayar gedung. Nah, kan kita secara praktek sudah dikasih. Sebagian. Jadi kan kita seperti bohong-bohong orang Batak ini. Jadi sebaiknya, tapi seperti yang dikatakan tadi, di Bandung pun, di Toba pun, semua itu markasi sesudah mertupul, markasi namot, baru pesta kawin. Jadi tidak bohong-bohongan. Dan menikah tangga dan ula-une itu tidak ada lagi zaman sekarang kita bikin. Jangan ada lagi lah. Karena itu juga bohong-bohongan. Ya. Belum pergi dia dibawa ke rumah mertuanya, sudah kita buat acaranya. Jadi itu acara kita beda pihak aja lah. Kapan mereka pergi, dan juga biaya supaya kurang. Kalau kita orang miskin, orang sederhana, itu jangan saya bilang orang sederhana, kan coba harus siapkan dari itu minimal harus keluar barang 5 juta. Yang makan bukan dia, habis oleh raja perhata dan tetangga. Jadi lebih baik dibikin terpisah lah. Jadi kita atur bagaimana supaya pesta itu sederhana. Kalau orang kaya membuat macam-macam itu urusannya lah. Kita aturlah pesta orang menengah ke bawah.
dan orang kaya pun menyesuaikan. Jadi supaya bisa memang selesai jam 4, supaya pengantin coba sudah bangun jam 3 merias. Jam 3 mungkin ada yang sampai jam 2 merias lebih awal. Kan capek, ngantuk. Terus pestanya sampai selesai sampai jam 9 malam. Aduh, kasihan. Jadi kita usahakan selesai jam 4. Jadi maaf aja saya tambah sedikit. Prinsipnya adat Batak itu harus ada, karena itu kan budaya. Adat itu kan bagian dari budaya. Semua suku bangsa di dunia ini ada budayanya. Budaya Padang bagaimana adatnya, bagaimana budaya Bugis, bagaimana adatnya, bagaimana, karena adat itu bagian dari budaya. Jadi adat Batak itu yang pertama sebenarnya, ya, pesta kawin sudah diurusi bapak dan mamanya, karena mengurus itu disitulah dia minta berkat kepada Tuhan supaya pengantin ini hidup sejahtera, rohani dan jasmani, diberkati hadabiun hamura pasanapun tu anak kona. Datang tulangnya sudah sampai, itulah utama, hula-hula dan tulang sudah sampai ulusnya. Yang lain-lain itu adalah pelengkap sebenarnya. Dan jangan banyak-banyak ulus, tapi harus ulus yang baru lah, yang bagus. Sekarang kita kadang-kadang menerima ulus sampai 50, padahal rambutnya pun sudah hilang, warnanya yang enggak ada, sudah diuluskan sampai 10 kali. Terus nanti langsung dijual 20.000. Artinya ulus itu tidak ada. Jadi kalau sebenarnya menurut saya ulus yang diuluskan tidak boleh dijual. Karena waktu menguluskan juga kan ada permintaan kepada Tuhan supaya diberkati dengan ulus ini. Jadi kalau dijual apa artinya? Jadi lebih baik sedikit, tapi yang bagus, yang bisa disimpan, yang bernilai, itulah yang utama. Itulah adat ini harus berjalan. Dan kita tidak boleh bercerai. Istri menghormati suaminya, dan suaminya harus mengasihi, kasih sayang sama istrinya. Inilah yang perlu kita tanamkan sama anak-anak. Ya, jadi perempuan harus hormat sama suaminya di rumah dan di luar, tetapi suaminya harus melindungi dan mengasihi istrinya. Ya, sahabat Naposo, sudah panjang lebar kita bicara seputar adat, tapi jangan khawatir sahabat Naposo, khususnya sahabat Naposo yang merencanakan dari sekarang untuk melangsungkan pesta pernikahan dengan adat Batak, masih bisa dilakukan. Tadi saran-saran sudah disampaikan oleh kedua bapak-bapak kita ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Subscribe YouTube kita. Nah, setelah itu jangan lupa loncengnya juga dicentang, dipencet supaya nanti kalau ada YouTube yang kami upload, ada pemberitahuan dari kami kepada notifikasi di YouTube saudara semua. Terima kasih Pak Bagana untuk mulai gudang atas segala apa yang sudah diceritakan. Terima kasih juga Pak Nicholas Naibaho. Kita nanti masih terus ya Pak ya? Masih terus dengan berbagai narasumber yang lain. Nanti kita undang ke sini, termasuk juga Naposo ya. Naposo yang, kalau ada Naposo yang ingin punya rencana mau menikah, terus berdiskusi di sini, ayo datang ke sini. Bawa pasangannya juga gak apa-apa, orang tuanya juga bawa juga gak apa-apa. Sambil berdiskusi kita maunya orang tua kayak gimana ya kan? Mau anaknya kayak gimana? Nah, ini seru sekali. Jadi jangan lupa, saudara-saudara, dari saya cukup sekian. Host Boy Tolgosihan, sampai jumpa.
pada video-video kami berikutnya. Horas. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Horas Bangsa Batak.